Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Suwesti, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 7 izin membuatkan video mengenai overview materi yang akan kita bahas esok hari. Saya atas nama Kifoja Gusman, selaku perwakilan akan memandu video pada kali ini, video kelompok kami pada kali ini. Baik, materi yang akan tentunya esok hari kita bahas yaitu e-commerce initiative. Untuk anggota-anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Tahara Putri, lalu ada saya sendiri Kevo, lalu ada Afifa, terakhir ada Arsi. Untuk materi atau submateri yang akan kita bahas di sini dimulai dari pengenalan e-commerce itu tersendiri atau introduction-nya hingga ke fitur spesifik dari e-commerce seperti click and bricks. Baik, untuk e-commerce pengenalannya itu seperti ini kurang lebih Bu Suwesti. Jadi e-commerce menurut kelompok kami semacam proses bisnis tapi dengan metode penggunaan elektronik atau menggunakan teknologi yang berbasis elektronik seperti itu. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang mengenai e-commerce itu pasti akan menggunakan teknologi yang berbasis elektronik seperti itu. Untuk faktor pendukung e-commerce, kita lihat di sini ada 5, dimulai dari cakupan yang luas hingga ke bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Maksudnya ini faktor pendukungnya ya, Bu Suwesti. Lalu untuk ruang lingkup e-commerce tersendiri ada 5 macam. Yang pertama ada C2C, consumer to consumer. Jadi pihak consumer dipertemukan dengan consumer lainnya seperti itu. Contoh kayak Bukalapak atau OLX. Yang kedua ada B2B, business to business. Jadi seorang pengusaha itu dipertemukan dengan seorang pengusaha juga atau bisnis dipertemukan dengan bisnis. Contohnya seperti ini, Indo Trading atau Indo Network. Nah, yang ketiga ada consumer to business atau C2B. Contohnya seperti freelancer atau freelancer. Nah, yang keempat ada business to consumer. Nah, ini contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Lalu yang terakhir ada business to administration atau B2A. Nah, contohnya seperti apa? Bisnis seperti ini, administrasi ini seperti www.pajak.co.id, ada Allianz, ada BPJS. Jadi terkait dengan administrasi. Untuk proses pembayaran elektronik, ini mungkin overview-nya, pengertiannya akan kita bahas esok. Nah, untuk prosesnya tersendiri itu ada 7 menurut kelompok kami yang dimulai dari kartu kredit atau Visa sampai ke tunai melalui gerai retail seperti itu. Kita lanjut ke tren aplikasi e-commerce. Ada 3. Pertama, tren chatbots. Yang kedua ada subscription. Yang ketiga ada personalized marketing. Untuk info atau materi selanjutnya akan kita bahas esok hari. Untuk B2C sendiri ini secara spesifik seperti ini, Bu. Untuk kelebihannya ada 3 macam, meningkatkan kesadaran konsumen, meningkatkan hubungan interaksi dengan konsumen, dengan customer, dan layanan yang lebih baik. Namun juga tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Lalu kekurangannya ada 3 juga, yaitu kompetensinya yang sangat tinggi, lalu fasilitasnya kurang mendukung, dan juga masalah atau isu mengenai tingkat keamanannya. Nah, yang selanjutnya mengenai web store. Nah, web store itu semacam website sebagai tempat toko, tapi tokonya secara online. Nah, ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang oleh para e-commerce atau sangat-sangat sangat-sangat tren lah di kalangan seorang pengusaha berbasis e-commerce. Nah, mereka ini juga ada manfaat nih dari web store ini, jadi tidak hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, ada 6, mulai dari selalu terhubung dengan pelanggan kapan dan di mana saja, hingga yang terakhir mudah diakses oleh siapapun asal mereka ini terkoneksi dengan internet. Kita lanjut ke business to business e-commerce. Kalau yang ini sendiri semacam pertemuan antara seorang yang punya kepentingan bisnis dengan pihak yang sama. Nah, biasanya tuh mereka menjual barang dan jasa seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, e-commerce marketplace. Nah, marketplace sendiri ini sudah sering kita pertemukan, sudah sering kita temui maksud saya, maaf. Nah, seperti Shopee, Amazon, eBay, gitu. Kalau Amazon dan eBay itu ruang lingkupnya mungkin internasional. Tapi kalau Shopee, Tokopedia di Indonesia ruang lingkupnya sudah cukup tren lah, kayak gitu. TikTok Shop kayak gitu. TikTok Shop itu baru muncul tetapi sudah banyak sekali yang memakai atau yang memanfaatkannya.
Baik, ini mungkin pengertian penjelasan lebih lanjut akan kita bahas esok. Terakhir ada brick and click e-commerce. Jadi ini semacam model bisnis buat mengoperasikan toko online atau dan juga outlet retail secara fisik. Maksud saya outlet retail yang berbentuk fisik atau offline seperti itu. Ini kan toko online dan toko offline. Nah, di sini klik itu artinya pakai internet, sedangkan bricks itu secara bahasa ya, itu menggunakan bangunan atau toko sebagaimana penjualan tradisional. Jadi semacam pengkombinasian antara toko online beserta toko offline seperti itu. Nah, keuntungannya tersendiri ini ada 3 macam, Bu. Mungkin akan kita bahas esok hari juga. Untuk kelemahannya sama, akan kita bahas esok hari seperti ini. Sama-sama ada 3 macam. Baik, mungkin itu saja materi e-commerce inisiatif dari kelompok kami. Terima kasih banyak Ibu Suwesti atas perhatiannya. Mohon maaf jika overview ini kurang menyeluruh atau mungkin menurut Ibu kurang komprehensif. Mungkin untuk sisanya atau hal-hal yang belum disampaikan insya Allah akan kami sampaikan secara menyeluruh keesokan harinya. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.